Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pertama-tama sekali, khatib mengajak diri sendiri dan mengajak saudaraku-saudaraku yang hadir pada salat Jumat kali ini untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bersyukur yang sebenar-benar syukur. Bersyukur yang tidak hanya syukur di lisan dengan sering mengucapkan alhamdulillah, akan tetapi syukur yang sebenar-benar syukur. Bersyukur di tiga dimensi syukur. Syukur di hati, di lisan, dan di budi pekerti. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, Nabi kita tercinta yang kita sangat ingin mengelompokkan diri kita dengan beliau di dunia ini, agar di akhirat nanti benar-benar Allah kelompokkan kita dengan beliau. Di dalam Al-Quran Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa idza ar-rusulu uqqitat, manakala setiap rasul telah diberikan waktu yang telah ditentukan untuk mereka. Kata para ulama ahli tafsir, maknanya ketika para rasul bertemu dengan seluruh umatnya. Setiap umat akan bersama rasul mereka, termasuk kita bersama Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kebersamaan kita bersama Rasul kita tidaklah merupakan satu kesatuan besar, walau semuanya adalah umat Nabi. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa idzan nufusu zuwijat, ketika jiwa-jiwa manusia, ketika diri-diri manusia Allah kelompokkan. Dan makna ayat adalah Allah kelompokkan sesuai dengan siapa yang paling mereka cintai di permukaan bumi, siapa yang mereka teladani di permukaan bumi. Memang sesama umat Nabi Muhammad SAW, tapi tidak semuanya berkelompok bersama Rasulullah SAW, kecuali yang di dunia benar-benar mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang hak, cinta yang mendatangkan ketaatan, cinta yang mendatangkan kepatuhan, cinta yang selalu mengatakan kepada perintah dan larangan Rasulullah SAW, sami'na wa ata'na. Mereka lah yang akan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kelompok umat setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita benar-benar menjadi umat setia Rasulullah SAW dengan memberikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kecintaan yang benar-benar cinta, kecintaan yang bukan hanya ungkapan kata, kecintaan yang bukan hanya tipu daya iblis belaka, namun cinta yang mendatangkan pengorbanan, sehingga kita berkorban untuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
cinta yang mendatangkan perjuangan, sehingga kita benar-benar berjuang mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak untuk semua umat Rasul, hanya untuk mereka yang benar-benar membuktikan di dalam hidupnya bahwa mereka mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam sebenar-benar cinta. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Saudaraku hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Siapa manusia di permukaan bumi yang tidak mencintai dirinya sendiri, yang tidak menyayangi dirinya sendiri? Siapa orang berakal yang hidup di permukaan bumi yang tidak ingin memberikan kebaikan demi kebaikan untuk dirinya dan menjauhkan keburukan demi keburukan dari dirinya? Kalau kita benar-benar mencintai diri kita, mestinya kita adalah orang yang benar-benar tamak untuk memberikan kebaikan untuk diri itu, dan benar-benar menghindar sejauh-jauhnya mendatangkan keburukan, petaka dan bencana untuk diri kita itu. Itulah kita yang sebenar-benar cinta terhadap diri kita. Dan saya yakin dan percaya, manakala kita ditanya, dan masing-masing kita ditanya, apakah Anda mencintai dirimu sendiri? Semua kita akan menjawab, ya, saya mencintai diri saya lebih dari yang lainnya. Akan tetapi, pada kesempatan yang berbahagia ini, khotib ingin memberikan satu nasihat penting. Mudah-mudahan nasihat yang penting ini mendapatkan tempat di hati saudaraku yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Dalam rangka mencintai diri sebenar-benar cinta, dalam rangka menyayangi diri sebenar-benar sayang, karena jebakan iblis begitu halus. Jebakan iblis dan bala tentaranya yang Allah katakan, innahu lakum aduwwum mubin. Iblis itu, syaitan itu bagi kalian musuh yang sangat nyata, sangatlah halus. Sehingga terkadang manusia tidak sadar bahwa dia telah masuk ke dalam jebakan iblis. Saking halusnya cara dia menipu manusia demikian hebat. Bagaimana tidak? Belum lagi ayah kita Adam menginjakkan kaki ke permukaan bumi, dia telah mendeklarasikan permusuhan dengan kita seraya berkata, fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Disebabkan engkau telah menyesatkan aku dari jalanmu ya Rabb, aku akan sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus, Adam dan anak keturunannya. Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Hasilnya hanya sedikit yang engkau temukan mereka itu bersyukur. Dan dia pun menjalankan penipuan itu sampai sekarang. Seperti yang tadi khatib katakan, belum lagi ayah kita Adam menginjakkan kaki di permukaan bumi sampai sekarang. Terbayangkah kita bagaimana hebatnya dia menipu? Tidakkah kita takut akan tipuan hebat dia? Dan boleh jadi kita sudah masuk dalam tipuan itu tanpa terasa. Dan bagi saudara Anda yang mencintai diri Anda, kewajiban baginya untuk mengingatkan mawas terhadap jebakan iblis itu. Jangan sampai Anda merasa sudah benar, ternyata Anda masih berada dalam jebakan iblis. Dari mana kita tahu ini jebakan iblis atau bukan? Panduannya Al-Quran dan hadis. Semua telah dibicarakan di sana. Semua telah disampaikan di situ. Ma farraqna fil kitabi min syai'. Tak ada sesuatu pun yang tersisa di dalam Al-Quran, semuanya sudah dibahas. Termasuk tipu daya iblis yang luar biasa itu. Maka izinkan khatib pada kesempatan yang berbahagia itu sedikit berbagi. Semoga apa yang khatib sampaikan di waktu yang tidak terlalu panjang ini
mendapatkan tempat di hati untukmu, saudara-saudaraku yang benar-benar mencintai dirinya dan menyayangi dirinya sendiri. Sudah khatib katakan tadi bahwa kalau Anda benar-benar sayang dan cinta kepada dirimu, Anda akan berusaha untuk mendatangkan untuk dirimu kebaikan demi kebaikan. Dan Anda akan berusaha untuk menjauhkan dari dirimu petaka dan petaka, mudarat dan mudarat. Datanglah jebakan iblis kepada manusia, kepada anak cucu Adam, salah dalam menakar mana yang kebaikan dan mana yang mudarat. Sehingga kebaikan yang dikatakan manusia, yang dianggap manusia kebaikan untuk dia hasilkan, bukanlah kebaikan. Dan keburukan yang dianggap manusia keburukan yang harus dia hindari, ternyata itulah kebaikan. Tidakkah kita takut? Tidakkah kita khawatir? Kalau begini ternyata kita memandang kebaikan dan keburukan, kita ingin mendatangkan untuk diri kita kebaikan dengan melakukan ini dan itu yang kita anggap baik, ternyata itulah keburukan. Dan kita ingin menjauhkan diri kita karena kita sayang diri kita dari keburukan demi keburukan. Lalu kita jauhi ini, jauhi itu, jauhi ini dan itu. Ternyata yang kita jauhi itulah dia kebaikan. Percaya tidak percaya, sudah terlalu banyak manusia yang masuk dalam jebakan iblis ini. Kenapa? Karena iblis sudah pandai atau sudah berhasil dengan izin Allah merubah cara sudut pandangnya tentang kebaikan dan keburukan. Tentu saya berharap, khatib sangat berharap, tidak termasuk kita yang ada di sidang Jumat ini. Namun tidak ada salahnya kalau khatib ingin mengingatkan, semoga ada manfaat sekiranya memang ada di antara kita yang seperti itu. Saudaraku, hadirin sidang Jumat, ketahuilah bahwa tak ada yang tahu kebaikan untuk dirimu lebih daripada Rabbmu. Dan tidak ada yang tahu keburukan untukmu lebih daripada Rabbmu. Maka kembalikan penilaian kebaikan dan keburukan kepada penilaian Allah tentang kebaikan dan keburukan itu sendiri. Dan jangan kembalikan penilaian akan kebaikan dan keburukan hanya kepada logika berfikirmu, pengalaman hidupmu, pendidikan hidupmu. Semua itu tidak akan sanggup untuk berhadapan dengan tipu daya iblis yang sangat halus. Namun kebanyakan manusia mengandalkan logika berfikir untuk menentukan kebaikan dan keburukan. Kebanyakan manusia mengandalkan pengalaman hidup untuk menilai sesuatu, apakah dia baik atau buruk. Sebagian manusia mengandalkan pendidikannya yang dia anggap sudah sangat tinggi, memiliki gelar dan gelar yang tinggi. Dengan itu dia merasa dirinya mampu dan mumpuni menilai kebaikan dan keburukan. Semua itu tidak akan laku dan tidak akan mampu berhadapan dengan si iblis, si penipu itu. Hanya satu jalan. Kalau Anda ingin selamat dari tipuannya, kembalikan penilaian kebaikan dan keburukan kepada apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran tentang kebaikan dan keburukan. Apa yang Allah katakan baik, itulah dia kebaikan, walau manusia memandangnya keburukan. Dan apa yang Allah katakan buruk, itulah keburukan, walau manusia memandangnya itulah kebaikan yang harus dilakukan. Sangat tidak tertutup kemungkinan apa yang kita anggap baik ternyata di sisi Allah adalah buruk. Dan apa yang kita pandang buruk ternyata di sisi Allah itu adalah kebaikan yang harus kita dapatkan. Sangat tidak tertutup kemungkinan sudut berpandang kita itu telah dialihkan iblis ke sudut berpandang yang salah tanpa terasa. Dengan berbagai macam cara, karena dia datang dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, diserang dari 4 sudut, diserang dari 4 penjuru. Pasukan perang kalau diserang dari depan dan belakang saja hancur. Bagaimana kalau diserang dari 4 penjuru, dari depan dan belakang, dari kanan dan kiri? Itulah nasib kita berhadapan dengan iblis. Hanya satu juru selamat, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada hadis Rasul SAW, dan ikutilah itu dengan sebaik-baiknya. Fa'tabiru ya ulil absar.
la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Saudaraku yang kucintai, saudaraku yang kusayangi karena Allah. Karena sayang saya berbagi, karena cinta saya harus berbicara. Mari introspeksi poin penting yang tadi khatib sampaikan. Apakah sudut pandang saya tentang kebaikan dan keburukan sudah selaras dengan Al-Quran dan hadis atau belum? Sekiranya sudah, alhamdulillah, puja dan pujilah Allah dan bersujud syukurlah kepadanya. Lalu bagaimana kalau sekiranya belum? Dan ini yang paling kita khawatirkan. Racun kita anggap madu dan madu kita anggap racun. Akhirnya madu kita jauhi dan racun kita minum. Kalau kehancuran hanya kehancuran jasad di dunia, itu kehancuran yang kerdil dan kecil. Namun kalau salah dalam memandang kebaikan dan keburukan agama, lalu berjalan di atas jalan yang salah itu, kehancurannya lebih parah daripada itu. Karena kehancurannya adalah neraka dan terhindar dari surga. Siapa yang rela? Siapa yang mau? Dirinya justru berjalan di atas jalan-jalan ke neraka dan dia menganggap itu kebaikan. Dirinya terhindar dari jalan-jalan surga dan karena dia menganggap itulah keburukan. Dan kata kunci untuk semua ini adalah berilmu, mengetahui, belajar apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah tentang kebaikan dan keburukan. Dan sungguh Al-Quran dan hadis penuh dengan nasihat-nasihat untuk menyatakan ini yang baik dan ini yang buruk. Hanya tinggal keseriusan kita untuk meluangkan waktu, melapangkan hati dengan keikhlasan untuk mendengarkannya, lalu kemudian menerimanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina. Ya Allah, perbaiki untuk kami pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, perbaiki untuk kami pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, perbaiki untuk kami pemimpin-pemimpin kami. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.